Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran shorof. Hari ini kita masuk di bab 2 dari 3 yang ditambah 1. Qala Syekh Harun ibn Abdul Razik rahimahullahu taala ats-tsani, yang kedua. Fa'ala bi tasdidil ain, di tasdid ainnya. Fa'ala. Nah, contoh farraha yufarrihu tafrihan wa zakka yuzakki tazkiyatan. Ini butuh catatan untuk kata ini. Kita lihat di zakka, fa'ala wazannya 121. Asalnya adalah zakkaya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Jelas itu ya, kaidah berulang. Yuzakki. Asalnya adalah yuzakkiu. Kemudian ya dihilangkan kemudian harokat ya dihilangkan karena berat. Kemudian tazkiyatan. Di atas wazan taf'ilatan. Nah, ini nanti harus hati-hati. Ya. Karena seharusnya adalah taf'ilan. Iya, seharusnya wazannya ada zakka, yuzakki, tazkiyan. Kan begitu wazannya? Seharusnya. Zakka, yuzakki, tazkiyan. Taf'ilan. Tapi ini datang di atas wazan tazkiyatan. Berarti taf'ilatan. Yaitu prosesnya adalah mereka hilangkan ya-nya. Asalnya tazkiyan. Dihilangkan ya-nya. Tahu tak? Ya yang ditambah. Pada wazan masdar. Kan seharusnya tazkiyan menjadi tazkiyatan. Berarti dia hilangkan ya tambahannya. Setelah itu dia akan ganti ta di akhir. Dia ganti ta di akhir. Paham kan? Jadilah tazkiyatan. Jelas pembahasannya? Ini wazan. Makanya di sana ada yang berkesimpulan bahwa asal wazan masdar fa'ala adalah taf'ilan. Tapi terkadang datang taf'ilatan. Terkadang datang apa? Taf'ilatan. Terkadang, tidak banyak. Dan mereka menukil itu hanya berlaku pada mu'tal akhir sama mahmuz. Sama fi'il mahmuz. Itu namanya penelitian lebih jauh lagi. Jadi pada dasarnya adalah wazan dari kata kan ini kita buku ketiga untuk menyambut nanti buku di Alfiyah. Jadi wazan masdar dari kata fa'ala itu adalah taf'ilan. Adalah taf'ilan. Ini asal. Tapi terkadang datang bentuknya adalah taf'ilatan. Taf'ilatan. Kadang kita kalau tidak tahu ini akan mengatakan bahwa taf'ilatan adalah isim masdar. Karena hilang ya. Hilang apa? Ya. Tapi kan tidak apa-apa dihilang. Yang penting ada penggantinya. Jadi di sini sebenarnya hilang ya. Hilang ya. Kalau hilang ya maka jadinya adalah taf'il. Taf'il. Kan begitu? Kan taf'il. Hilang ya menjadi taf'il. Ya yang hilang ganti dengan ta marbuto. Jadilah apa? Taf'ilatan. Cuman setelah diteliti lagi bahwa tidak semua bisa ke taf'ilatan. Ini biasa berlaku pada mu'tal akhir atau mahmuz yang ada hamzanya. Seperti contoh mu'tal akhir, zakka, tazkiyatan. Paham kan? Iya. Demikian pula mahmuz. Mereka contohkan kata jarro'a. Jarro'a. Iya, seharusnya apa ini masdarnya? Kalau taf'ilan berarti
tajri'an. Begini masdarnya. Tajri'an. Ini masdarnya. Tapi datang dalam bahasa Arab ternyata dia adalah tajri'atan. Datang tajri'atan. Begini. Tajri'atan. Apa wazannya itu? Apa wazannya? Taf'ilatan. Jelas kesimpulan dasar. Masdar dari fa'ala, taf'ilan, dan taf'ilatan. Itu kesimpulan dasar. Masdar dari fa'ala adalah apa? Taf'ilan dan taf'ilatan. Cuman tidak bisa dikiaskan semuanya. Ini harus berlaku pada mu'tal sama mahmuz. Tahu mahmuz kan? Iya, kata yang ada hamzanya. Kata yang ada hamzanya. Ini yang mereka sebutkan di wazan fa'ala. Di wazan fa'ala. Selesai bab 2. Bab 3. As-salis, bab yang ketiga, fa'ala. Bab yang ketiga adalah fa'ala. Nah, qatala, yuqatilu, muqatalatan, wakitalan. Beda ini. Kalau ini memang dia punya banyak masdar. Dan semuanya kiasi. Lihat fa'ala fil madinya. Nah contohnya qatala, yuqatilu fil mudhari'nya. Muqatalatan, wakitalan. Bahkan kurang satu di sini. Syekh Harun Ibn Abdul Razik kurang satu. Yaitu kitalan. Karena kadang juga datang apa? Ya setelah qaf. Ya setelah qaf. Kan dia punya 3 masdar seringnya. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wafi'alan, wafi'alan. Di pengenalan ilmu sorof sudah dikasih begitu. Dan di Miftah juga sudah dikasih seperti itu. Bahwa dia kadang ada ya setelah fa'il. Kitalan, fi'alan. Dipahamkan? Nah, ini datang masdarnya. Wawala, yuwali, muwalatan, wawilaan. Nah, ini masalah. Jadi kadang beliau contohkan yang sahih yang tidak ada masalah. Kemudian beliau contohkan yang mu'tal. Yang ada masalahnya. Yang ada masalahnya ini yang mau diuraikan. Yang mau diuraikan. Lihat. Wawala. Kata wala. Ada catatan di bawah. Catatan 1, 2, 4. Asalnya adalah walaya. Karena wazannya fa'ala. Walaya. Kemudian ya diubah menjadi alif. Perhatikan teorinya. Karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Itu kaidah. Karena kalau ada ya berharokat sebelum fathah, diubah jadi alif. Maka jadilah wala yuwali. Catatannya, asalnya adalah yuwaliu. Kemudian harokat ya dihilangkan karena berat. Jadi alasannya itu yang terakhir karena berat. Yuwali. Jadilah seperti itu. Karena domanya hilang. Iya. Kemudian mualatan. Nah, ini yang masalah ini. Kenapa mualatan? Karena wazannya apa tadi? Apa wazan masdar awal yang sahih? Mufa'alatan. Kenapa sekarang mualatan? Seperti muala, mufa'ala. Gimana? Paham kan? Jadi seperti tidak ketemu dengan wazan. Karena ini sudah perubahan huruf. Lihat ceritanya di bawah. Catatan untuk mualatan 126. Asalnya adalah sebenarnya muwalayatan. Kan mufa'alatan. Berarti muwalayatan. Tambahkan setelahnya saja alif. Ini malah contohnya ada 2 alif. Muwalatan. Kalau antum lihat wazan, tidak ada 2 alif. Berarti menunjukkan ada sesuatu di alif yang kedua. Jadi ternyata asalnya adalah muwalayatan. Itu asalnya. Mufa'alatan. Kan wazannya. Muwalayatan. Mufa'alatan. Kemudian ya diubah menjadi alif. Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Paham jadi alif itu kenapa? Paham tak? Jadi asalnya muwalayatan.
Tapi karena ya berharokat fathah. Sebelumnya juga apa? Fathah. Diubahlah dia menjadi alif. Jadilah apa? Muwalatan. Jadi alif yang kedua itu adalah alif dari asal fiil. Bukan tambahan. Beda alif pertama. Alif pertama dari wazan tambahan. Mufa'alatan. Tanda? Jadi alif yang pertama tambahan. Alif yang kedua asli dari ya. Asli dari ya. Jelas pembahasan kita ini? Ini yang perlu antum ketahui kenapa jadi itu. Wawilaan. Kalau ini gampang. Iya, kalau ini wawilaan gampang. Asalnya adalah wilayan. Kemudian ya diubah menjadi hamzah. Karena dia terletak setelah alif tambahan. Kalau ini kaidah gampang kalau ini. Alhamdulillah. Selesai. Ya, untuk contoh wazan fa'alah. Ada pertanyaan? Untuk fa'alah sama taf'ilan. Karena kita sudah tamat dari 3 tambah 1. Dengan masalah yang tadi contohkan. Silakan Pak. Baik, Pak. Untuk fa'alah. Itu bentuk yang lain. Yang Bapak sebutkan itu tadi, itulah tambahan. Itu tambahan lagi nanti, jadi bisa nanti adalah, masdarnya adalah taf'alan. Ya, taf'alan. Bisa juga di kasroh ini taknya. Tif'alan. Ini nanti jadinya semua masdarnya fa'ala Pak ya. Itu jadi 4. Semuanya jadi berapa? 4. Cuman taf'alan sama tif'alan, ya taf'alan sama tif'alan itu nanti mereka jadikan isim masdar. Jadi kadang di amtilah tasrifiyah itu Pak, isim masdar dia masukkan ke masdar. Isim masdar dia masukkan ke masdar. Seperti itu Pak. Di amtilah tasrifiyah. Iya. Walaupun sebagiannya juga mengatakan bukan isim masdar, itu masdar. Kenapa? Karena ada semua hurufnya di fi'il. Ya, ada semua hurufnya di fi'il. Cuman ada kritik, tidak ada ain yang ditasdid. Mereka bilang sudah diganti dengan tak. Sudah diganti dengan apa? Tak. Kan di fi'il madinya tidak ada tak. Di fi'il madinya tidak ada tak. Mana ainnya yang ditasdid di fi'il madi? Dia ganti dengan tak yang ada. Diganti dengan tak yang ada. Sehingga dengan itu mereka katakan itulah masdarnya semuanya. Jadi ada 4 masdar. Ada 4 masdar. Tapi yang paling umum Pak ini tadi. 2 itu. Karena tif'al dan taf'al itu jarang muncul dalam fa'ala. Jarang muncul dalam fa'ala. Kita bisa pahami itu Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Enggak. Apakah itu adalah berlaku pada fi'il mu'tal seluruhnya? Enggak, pada asalnya itu. Asalnya taf'ilan. Paham kan? Tapi kadang datang taf'ilatan. Pada fi'il mu'tal. Nah, misalnya qad shalla. Shalla. Asal masdarnya apa? Hah? Apa? Tasliyan. Tapi kadang mereka bilang tasliyatan. Bagaimana? Tasliyatan. Jelas ini? Demikian pula kata salla, tasliyatan. Iya. Shalla, tasalla. Sudah? Pemahaman saya, masdar itu kata yang diambil dari fi'il madi yang sama jenisnya. Kali pertama kali pertama tidak boleh berkurang. Boleh berkurang tapi diganti. Masdarnya kayak tafsilan menjadi tafsilatan. Saya kira kan ya di situ Ustaz ada di fi'il madinya. Ya di Kira tafsilatan ini diambil dibuat dari fi'il madinya, fa'alan. Jadi ternyata bisa dari masdarnya dia. kan enggak salah ki memang tuh.
kan asal pecahan masdar. Tapi masdar kemarin dilihat jumlahnya itu hurufnya itu sesuai dengan fi'il madinya. Betul. Karena dia kan fi'il madi itu dari masdar. Berarti kan harus sesuai hurufnya. Kapan kurang, berarti bukan masdar. Kapan kurang dari fi'il madi, berarti bukan masdarnya itu fi'il. Kita paham tak? Misalnya atoan. Dari kata, misalnya atoan jadi a'to. Berarti antara dasar sama pecahan yang dipecahkan, paham kan? Berarti kurang hurufnya. Sehingga kita katakan ini masdar. Tapi kita katakan isim masdar. Nah? Beliau kurang yang Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kalau Ada fi'alan? Fi'alan ada. kalau bilaan berarti Iya, kan tambah satu toh. Tambah satu. Ada lagi? Baik, selesai. Sekarang kita masuk di tambah 2. 3 yang ditambah 2. Kata beliau, wa khamsatun limazidihi biharfain. Ada 5 untuk tambahan 2 huruf. Ada 5 untuk tambahan 2 huruf. Ada 5 bab. Iya. Al-awwal yang pertama, infa'ala. Infa'ala. Ini bab pertama. Dengan keterangan tambahkan alif dan nun di awal. Itu alhamdulillah kita tidak perlu kasih keterangan sini ya. Saya tidak kasih catatan. Karena kita sudah jelas di pengenalan ilmu sorof dan miftah ilmu sorof. Saya cukup kasih keterangan di 2 buku itu. Kan di 2 buku itu kita selalu bilang tambahan ini di sini. Kalau di sini saya tidak kasih catatan. Iya. Jadi infa'ala antum sudah tahu di mana tambahannya. Dengan 2 buku sebelumnya. Dengan 2 buku sebelumnya. Nah contohnya inkasaro, yang kasiru, inkisaron, madi, mudhari, masdar. Iya, kalau itu tidak masalah sesuai wazan. Inkasaro, yang kasiru, inkisaron. Iya. Wansyakko, yang syakku, insyikokon. Nah, ini butuh cerita. Insyakko 128. Asalnya insyakoko. Kemudian karena bertemu 2 huruf yang sejenis dan sama-sama berharokat, maka diidgham. Jadilah insyakko. Yansyakku. Yansyakku. Apa ini asalnya? Asalnya adalah yansyakiku. Karena kan apa wazan fi'il mudhari'nya? Yanfa'ilu. Berarti yansyakiku. Kemudian karena bertemu 2 huruf sejenis dan sama-sama berharokat, maka diidgham. Sama. Jadilah apa tadi? Yansyakku. Kemarin ada pertanyaan, kenapa kita tidak kasroh saja? Pertanyaannya untuk fi'il madhi kemarin, pertanyaannya Iman. Nah, kenapa ini kita tidak bilang saja yansyaki? Kan yansyakiku. Nah, itu kan terkait dengan kaidah akhir fi'il mudhari. Kemarin kaidah akhir fi'il madhi. Kan begitu? Ini kaidah akhir fi'il mudhari. Mudhari marfu'un abada. Fi'il mudhari itu huruf akhirnya apa? Marfu' selama-lamanya. Sampai masuk ala penasab atau penjazm. Maka walaupun tadi sebelumnya di kasrah, tapi ketika ditasdid, digabung, maka menjadi huruf terakhir. Sehingga dia di dhammah karena huruf terakhir. Jelas pembahasan kita itu? Iya. Kemudian berikutnya insyiqaqan. Tentunya tidak diidgham. Ini tidak ada masalahnya. Karena sudah berpisah huruf sejenis. Karena kaidah masdar untuk kata 5 huruf yang diawali oleh alif. Di kasroh huruf ketiga. Dan sebelum akhir tambahkan apa? Alif. Sudah lewat di 2 buku sebelumnya. Kaidah masdar untuk 5 huruf diawali oleh alif. Iya kan? Sehingga kalau antum tambahkan alif sebelum akhir. Maka huruf sejenisnya apa? Berpisah, tidak lagi ketemu, sehingga tidak diidgham. Sehingga tidak diidgham. Wang koda, yang kodu, ingkiyadan. Nah, ini semua 3-3-nya bermasalah. Wang koda, lihat 130. Asalnya adalah ingkowada. Itu asalnya itu. Ingkoda, asalnya adalah
in qawada, kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Kaidah tetap. Ada waw berharokat sebelumnya fathah, pasti dia diubah menjadi alif. Iya, jadilah in qada, yang kodu. Kalau ini catatan 131, asalnya adalah yang kowidu. Kodanya akan sama ini. Asalnya yang kowidu. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Pokoknya selama masuk di kaidah itu. Karena kaidahnya sudah seperti itu. Ada waw atau ya. Ada waw atau ya. Berharokat. Sebelumnya fathah. Otomatis diubah menjadi alif. Ya, itu sudah kaidah di Miftah. Alhamdulillah. Kemudian ing wang koda. Wang koda. Asalnya apa? Asalnya adalah ing kiwadan. Karena masdarnya imfialan. Anda paham kan? Jadi seharusnya asalnya adalah apa? Ing kiwadan. Kenapa jadi ing kiyadan? Kenapa jadi ing kiyadan? Wang koda yang kodu ing kiyadan. Kenapa? Lihat. Kemudian waw diubah menjadi ya karena terletak setelah kasro. Itu lagi. Jadi kenapa jadi ya di masdar? Menjadi ingkiya. Ingkiya. Paham kan? Pada asalnya apa? Ingkiwa. Teorinya nanti akan antum dapat di bab 3. Ya waw terletak setelah kasro, maka diubah menjadi apa? Diubah menjadi ya. Jadilah ingkiya dan ini huruf illah saling bertukar. Kadang waw jadi ya jadi waw, alif jadi waw, alif jadi ya, alif waw jadi waw ya jadi alif. Itu namanya i'lal, huruf illah sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Dipahamkan? Nah, ini masalah. Kemudian wan maha, yan mahi, in mihaan, tiga-tiganya juga ada ceritanya. Kalau antum melihat itu, beliau contohkan sahih, fi'il sahih salim, fi'il sahih mudha'af, fi'il ajwab, sekarang fi'il nakis. Fi'il nakis. Beliau contohkan untuk semua bentuk fi'il. Wan maha. Asalnya adalah in mahaya. Itu asalnya. In mahaya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelum fathah. Sama kodanya. Di awal, di tengah, di akhir. Yan mahi. Yan mahi. Asalnya adalah yan mahiyu. Kemudian harokat dia dihilangkan karena berat. Harokat dia dihilangkan karena berat. Setelahnya in mihaan. Asalnya adalah in mihayan. Itu asalnya itu. In mihayan. Kemudian ya diubah menjadi hamzah. Karena terletak setelah alif tambahan. Ini mengetahui aslinya begitu. Nanti antum bisa melihat kamus. Masalahnya in mihaan. Nanti kalau antum tidak tahu aslinya. Antum akan lihat di kamus di maha'a. Dan itu tidak dapat. Atau dapat tapi artinya beda. Sehingga antum bingung. Kan beda kalau antum tahu aslinya hamzah, berarti antum tidak akan cari di mim ha ain, mim ha hamzah. Antum akan cari di mana? Mim ha ya. Kan di kamus kan yang ditulis huruf asli, bukan huruf yang telah diubah ke asli. Jadi jangan sampai nanti antum kalau tidak tahu asli sehingga cari di tempat lain. Akhirnya antum bilang, kenapa ini artinya tidak nyambung? Padahal antum tidak nyambung. Iya, kamusnya antum salahkan. Iya, karena masalahnya antum tidak tahu aslinya. Inilah fungsinya. Iya, fungsinya antum tahu asli, butuh nanti lihat kamus. Dipahami ini? Iya, kalau kita tidak tahu artinya. Seperti ini, masalah ya jadi hamzah. Ya jadi hamzah. Berikutnya lagi, alhamdulillah selesai bab pertama. Untuk wazan 2 tambah 1. 3 tambah 2. 3 tambah 2. In fa'ala. Bab kedua. Athani ibta'ala. Bab kedua ibta'ala. Tambahkan alif dan ditambah alif dan ta setelah fa. Nah contoh ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Kalau sahih salim selalu tidak ada masalah dalam tasrif.
Iya. Wansakko yansakku. Ah? Wastakko yastakku. Istiqoqon. Tadi ditambah alif dan nun. Ini tambah alif dan ta. Iya. Wastakko. Wazan ibta'ala. Iya. Apa aslinya istakko? Lihat ke bawah. Iya. Asalnya adalah istakoko. Karena kan ibta'ala. Berarti kan istakoko. Kemudian karena bertemu huruf yang sejenis dan sama-sama berharokat maka diidgham. Qaf dengan qaf. Jadilah apa? Istaqqa. Yastakku. Sama ceritanya. Lihat. Asalnya adalah yastakiku. Cuman beda harokat kalau antum lepas idghamnya. Harokatnya yang beda. Jadi yastakku. Asalnya adalah yastakiku. Itu asalnya. Kemudian apa yang terjadi? Lihat. Kemudian karena bertemu dua huruf. Kemudian bertemu huruf yang sejenis. Dan sama-sama berharokat. Maka di idgham. Itulah jadi yastakku. Iya. Wa minhu. Beliau akan kasih antum kata yang luar daripada wazan. Wa minhu. Di antara kata yang berwazan ibta'ala. Tapi orang akan mengira itu kata wazan lain. Ikhtaro. Idda'a. Paling jauh ini. Idda'a. Paling jauh. Ittasola. Paling jauh. Ittaqo. Ini semua paling jauh dari wazan. Kita lihat. Ikhtaro. Kenapa kita katakan dia wazannya ifta'ala? Lihat ke asli. Lihat ke asli. Ini namanya bab 3 yang disegerakan. Iya. Ini bab 3 yang disegerakan. Ini bab ilal ini. Ini babnya ilal. Tapi masalahnya penulis bilang termasuk dari wazan ifta'ala adalah ikhtaro. Kenapa bisa? Berarti ada asalnya. Lihat ke bawah. Ikhtaro. 138. Asalnya adalah ikhtayaro. Jadi ikhtaro, ikhtayaro. Kalau kita tahu asli, tahu wazan. Apa berarti wazannya? Hah? Ifta'ala, ikhtayaro. Kenapa jadi alif? Sederhana. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Selesai ceritanya itu. Nomor 2. Idda'a. Ini paling sulit ini. Karena tidak ada ta. Tidak ada ta kan? Jadi orang akan mengira bukan wazan ifta'ala. Karena tidak ada ta. Karena tidak ada ta. Tapi lihat di bawah. Asalnya adalah idta'awa. Kan? Iya kan? Kan dia dari kata mana? Dari kata apa? Da'awa. Da'awa. Iya kan? Sama dengan kata jama'a. Jama'a. Ubah ke ifta'ala apa? Antum bilang apa? Ije tama'a. Ije tama'a. Da'awa. Ubah ke ifta'ala. Apa? Ide ta'awa. Ide ta'awa. Kenapa jadi idda'a? Itu yang kita mau cari. Pahami? Kan wazan ide ta'awa. Ifta'ala. Kita sekarang yang ada di Quran, ada di hadits, ada di Arab Gundul, bukan idda'awa. Bukan ide ta'awa, tapi idda'a. Sering kita dapat itu kata idda'a. Dia mengaku. Iya. Apa bentuk pola kenapa bisa sampai seperti itu? Lihat. Asalnya adalah ide ta'awa. Kemudian huruf ta diganti menjadi huruf dal. Huruf ta-nya itu hilang. Menjadi huruf diganti menjadi dal. Kenapa? Karena terletak setelah huruf dal. Itu lagi dia. Itu ta itu masalah dalam tasrif. Terletak setelah huruf tebal, ganti tebal. Dah? Terletak setelah to, diganti to. Kan begitu? Terletak setelah dal, ganti dal. Dan bukan hanya dal dia nanti. Dia bermasalah bukan hanya dal. Dia itu terletak setelah dal. Dal. Za diganti dal. Dia ada 3 huruf jadi nanti.
ada 3 huruf ini. Ta al-iftial. Ta al-iftial. Satu wazan saja yang masalah. Ini dia iftial. Sekarang wazan ifta'ala. Ta iftial. Diganti to setelah huruf tebal. Ta diganti dal setelah huruf dal. Setelah huruf dal. Setelah huruf za. Itu 3 masalahnya dia nanti. Misalnya ya, sebelum kita masuk di sini. Maksudnya contoh yang sederhana. Sohi salim. Sohi salim. Zakaro. Coba wazankan dengan wazan ifta'ala. Hah? Apa? Iftakaro. Kan begitu? Iftakaro. Iya. Nggak ada kata begitu di bahasa Arab. Iftakaro. Karena tak terletak setelah dal, mereka ganti menjadi dal. Jadilah iddakaro. Nah, setelah itu karena dal setelah dal, dia ganti lagi dengan dal. Jadilah iddakaro. Maka jadilah mudzakir. Itu asalnya mudtakir. Ustadz Mudakir. Nggak tahu dia asli namanya itu. Iya, paham kan? Jadi, karena dal setelah dal, dia ganti lagi menjadi dal. Atau karena dal sebelum dal, dia ganti menjadi dal. Jadilah iddakaro. Waddakir. Muddakir. Jadi nanti itu bisa jadi dal, bisa jadi dal. Akhirnya ditasdid. Setelah itu dia tasdid. Menjadilah apa? Iddakaro. Tapi ini kok edanya? Iya, sama juga dengan dal, apalagi dal. Iya, demikian pula yang zai. Sama juga. Sama. Kalau dal langsung tasdid. Kalau dal langsung dia tasdid. Yang zai, mereka bilang zajaro. Zajaro. Ubah ke wazan ifta'ala. Hah? Apa? Iya. Tajaro. Itu dia. Tajaro. Paham kan? Setelah itu, tal setelah za. Zai. Mereka ganti dal. Jadilah tajaro. Izda. Izdajaro. Paham kan? Jadilah nanti ta menjadi apa? Dal. Iya. Ini mereka. Kalau ada huruf dal, da, zai. Setelahnya ada ta, diganti dengan dal. Sama ini. Ide, ta'awa. Kan begitu? Dia ganti ta-nya menjadi apa? Dal. Apa jadinya? Lihat. Jadi asalnya begitu. Diganti huruf ta menjadi dal. Karena terletak setelah dal, maka menjadi idda'awa. Kemudian huruf dal yang pertama diidgham ke dal yang kedua. Dan wawunya yang di akhirnya diubah menjadi alif. Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Jadilah apa? Idda'a. Setelah proses itu. Jelas ini? Jadi apa wazannya idda'a? Apa wazannya? Ifta'ala. Karena wazan tidak dipengaruhi oleh i'lal ibdal. Walaupun sudah berganti menjadi dal, di wazan tidak diganti dal. Seharusnya ini kan kita akan bilang wazannya adalah ifda'ala. Ifda'ala. Kan begitu kan? Karena tak sudah jadi apa? Dal. Iya kan? Tapi kan tidak ada dalam huruf sa'al tumuniha. Ya kan? Jelas ini? Ini yang mereka katakan. Inilah dia kenapa dimasukkan di wazan idda'a, masuk wazan ifta'ala. Masuk wazan ifta'ala. Berikutnya lagi. Antum sudah paham itu atau belum? Kecil ya? Idda. Bukan asalnya ya. Siapa itu? Idda. Hmm? Bukan asalnya ya. Siapa? Idda. Yang mana? Huruf mana? Huruf mana? Alif. Huruf A? Alif. Bukan asalnya? Iya. Nah, wow.
Cuman masalahnya itu pasti karena ditulis bengkok. Nah, itu lagi masalah. Sebenarnya kan sudah saya pernah kasih tahu dulu. Itu yang dibedakan bengkok lurus kalau 3 huruf. Kalau sudah di atas 3, semuanya bengkok. Mau waw atau ya. Atau pernah nggak saya sebut itu? Pernah ya? Yang ingat? Iya. Dipaham kan? Biasanya orang kalau kebaikan tidak ingat ya. Kejahatan saja diingat. Yang diingat dikeluarkan. Sudah ini paham ini Ahmad? Jadi itu yang dibedakan antara bengkok atau lurus. Kalau 3. Ketiga. Kalau keempat, semua bengkok. Apapun asalnya. Paham cara? Itu penulisan itu. Sudah? Ada lagi? Tidak dikecualikan. Cuman ini wazan. Kan tambahannya tak sebenarnya. Memang za itu abar bilabdi. Tambahan itu diungkapkan sesuai dengan lafadznya. Sudah pasti nih. Cuman ini ada namanya ibdal. Tak jadi dal. Ibdal tidak mempengaruhi wazan. Dan pergantian huruf pada yang ditimbang tidak mempengaruhi timbangan. Timbangan tetap begitu. Antum ganti misalnya apel dengan anggur untuk memenuhi timbangan. Tidak mempengaruhi sama itu timbangan yang 1 kilo. Tidak bisa antum robek itu besinya, taruh apel. Tidak mempengaruhi. Jadi timbangannya itu tetap. Yang ditimbang yang berubah. Paham saudara? Ada lagi? Yang dakaro kan tadi takaro. Kenapa diganti dan tidak langsung bedah saja di? Kenapa? Diganti dan pakai dal. Karena dal punyanya dal itu. Antum maunya langsung saja dal supaya tidak panjang cerita. Nah, tak diganti dal. Setelah itu kenapa diganti dal? Karena mau didogom. Nah, sudah? Apa tetap diganti dal atau diganti sejenis huruf yang sebelumnya? Diganti dal. Iya, itu cerita berikutnya itu. Diganti dal, itu dulu. Diganti dal. Setelah itu, karena cocok dengan suaranya dal, bisa ubah dalnya menjadi dal, atau dalnya menjadi za. Itu cerita berikutnya, Pak. Nah, iya. Dan itu dalam Quran itu ya, seperti zajaro, ada di Quran. Wazdajir. Seharusnya waztajir. Ada paham kan? Jadi dia ganti taknya menjadi dal. Orang kalau tidak tahu ini, lihat di kamus tengah mati, mana dal ini? Padahal dal itu dari mana? Dari ta. Sehingga di kamus tidak ada. Paham kan? Jelas ini? Terus. Masih dua lagi. Baru kita tutup. Wattasola. Ini dia. Wattasola. Iya. Itu masalah. Masalahnya adalah itu wattasola. Dari kata, masalahnya nanti antum bisa lihat kamus ini. Wattasola, ittasola. Kira-kira, menurut antum ya, yang belum tahu aslinya, apa kira-kira 3 hurufnya ini? Apa? Enggak, wazan ifta'ala. Wazan ifta'ala kan? Wazan ifta'ala berarti aslinya apa? Aslinya adalah tasola. Wazan ifta'ala. Dari mana waw? Iya kan? Kan jama'a. Ubah ke ifta'ala. Ijtama'a. Berarti ittasola. Seharusnya kan? Ittasola berarti tasola. Iya kan? Wazan dengan wazan ifta'ala. Di situ antum tambah alif. Baru tambahkan lagi apa? Ta. Jadilah apa? Ittasola. Kan begitu. Kalau pandang biasa begitu. Paham kan? Ternyata ini kata ittasola asalnya adalah wasola, bukan tasola. Itulah dibilang tadi berbeda dengan itu ijtama'ah. Makanya belum bilang diantaranya.
Kan ini ada perubahan. Jadi asalnya ini adalah wasola. Ya, mulai pikir keras mubar. Asalnya adalah wasola. Ubah ke iftala. Hah? Apa? Iu. Apa? Iu tasola. Jadi begitu dia. Iu tasola. Kan dari kata wasola. Setelah itu kena koedah. Kalau ada wau terletak sebelum ta iftial diganti ta. Nah, waunya yang diganti apa? Ta, bukan ta ganti wau. Ada wau. Nah, ada wau. Ta fiil aslinya terletak setelah sebelum ta iftial, maka dia diganti menjadi ta. Jadi ini wau jadi ta. Wau jadi ta. Jadilah apa jadinya? Ketika wau sudah jadi ta, ittasola. Setelah itu idgham. Sehingga nanti antum lihat kamus bukan di tasola, tapi lihat di wasola. Antum ini paham ini? Lihat praktek di situ di buku. Asalnya adalah iu tasola. Karena dari kata wasola. Kemudian huruf wau diganti menjadi ta karena terletak sebelum huruf ta. Maka menjadi ittasola. Kemudian huruf ta yang pertama diidgham ke ta yang kedua. Selesai ceritanya dia. Paham kan? Iya. Terakhir ittaqo, sama itu ceritanya. Cuman beda itu dua ilal. Ada ilal di akhir dan ada ilal di awal. Ya ittaqo sama dengan ittasola. Berarti asalnya ittaqo apa? Ya kan dari wako. Kan dari wako. Wako ya. Ya, wako ya. Ya kan? Setelah itu ubah ke wazan ifta'ala. Apa jadinya? Apa? Iu takoya. Iu takoya. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, kena kaidah tadi. Wow terletak sebelum ta iftial. Selalu bermasalah iftial saja. Ta iftial, ta iftial, to iftial, sama semuanya itu. Kenanya di wazan ini saja. Ta terletak, wow terletak sebelum ta iftial. Maka diubah menjadi ta. Jadilah ittaqo, ittaqoya. Kalau terakhir, ya berharokat sebelumnya fathah. Diubah menjadi alif. Jadilah ittaqo. Maka wazannya adalah ifta'ala. Paham? Kita mau cari apa wazannya. Ini kita mau cari. Apa wazannya ini ittaqo. Ternyata wazannya adalah ifta'ala. Itu mau dicari. Iya, lihat baca keterangan di bawah. Catatan 141. Asalnya adalah iu taqwa. Kemudian huruf waw. Oh, tadi apa nih? Ya di situ. Bukan ya. Waw. Iya, waw bukan ya. Ittaqwa. Iya, kan dia waqwa. Iya, fi'il lafif. Fi'il apa? Lafif. Iya, iu taqwa. Iya. Kemudian huruf waw diganti menjadi huruf ta karena terletak sebelum ta, maka menjadi ittaqwa. Kemudian huruf ta yang pertama diidgham ke ta yang kedua dan waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Jelas sudah? Waw diubah menjadi alif. Cerita berikutnya sama-sama akan menjadi alif. Sama-sama akan menjadi alif. Mau ya atau waw. Cuma ini asalnya waw. Asalnya apa? Waw. Jelas kita ini pembahasannya. Maka wazan dari ittaqo apa? Wazan dari ittaqo ifta'ala. Dipahami ini? Nah ini alhamdulillah terkait dengan contoh yang belum contohkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atas awal begini kan itu bahasa Ifta'al. pasti aslinya itu wow pada kalimatnya. Wow. Tanda? Alhamdulillah. Susah ini buku pertama ya. Susah ini ya. Masalah. Jadi kita harus melihat apa yang cocok bagi murid. Kalau belum cocok, ubah kitab atau tulis saja yang lebih sederhana untuknya. Iya.
Nanti suatu saat misalnya antum nggak mau pakai miftah, nggak mau pakai pengenalan ilmu sorof, tulis saja sendiri. Alhamdulillah. Supaya orang mudah. Daripada antum paksakan naik di buku tinggi, orang nggak bisa paham. Kasihan, nanti orang bilang, susah sekali belajar bahasa Arab. Padahal karena kita memilih buku yang susah. Jadi memang guru paham, tapi kan murid belum mampu tanggung itu. Ya, kalau saya alhamdulillah, gak ada orang bilang, nggak usah buku-buku sebelumnya, langsung saja Alfiyah. Bisa. Nggak ada masalah. Saya bisa ajarkan Alfiyah langsung, tapi murid bisa nggak tanggung? Begitu maksud. Nggak ada masalah. Orang mau letakkan kurikulum langsung Alfiyah, nggak masalah. Kan guru tinggal ngajar. Karena guru sudah paham, mau dilangsungkan di Alfiyah, paham. Cuman murid paham nggak? Nah, itu yang antum harus pikirkan. Murid antum bisa paham nggak itu masalah? Dah? Iya. Karena tujuannya, bukan. Saya bilang, mumpunglah nggak ada muroja Alfiyah, ini ada korban sedikit. Kan nggak begitu kan? Iya. Mau juga antum paham. Itulah yang saya bilang tadi. Bayangkan, ini hanya contoh saja. Kita ini baru bab 1. Bahas bab ifta'ala. Iya. Ternyata ada kata yang masuk di ifta'ala tidak sama antara wazan dengan mauzun. Itu menunjukkan bahwa di mauzun itu ada masalah. Ada i'lal, ada ibdal. Dua gitu. Kalau ada perubahan berarti ada i'lal, ada ibdal. Ada i'lal, perubahan huruf ilahnya. Ibdal, pergantian hurufnya. Dipahamkan? Alhamdulillah. Ini masalah juga untuk menunjukkan kepada antum bahwa sorof itu kalau antum mau ajar, harus naik dulu di atas. Harus kitab yang antum pelajari itu sudah sorof tinggi. Baru bisa mengajar dasar. Karena kalau tidak, susah nanti kita mau jelaskan ke orang. Nah, karena di dasar kadang diisyaratkan kata-kata yang berada di atas. Kata-kata yang dia isyaratkan, tidak ada teorinya. Padahal itu teorinya ada di kitab atas. Cuman di kitab dasar sudah dikasih contoh. Paham kan? Makanya di pengenalan ilmu sorof, saya jauhi yang namanya ada masalah contoh. Di pengenalan. Di miftah buku kedua, mulai dimasukkan, tapi hanya dijumpai di bab 3. Atau dicetakan baru nanti, sudah dikasih. Karena kita sudah lewat pengenalan ilmu sorof. Karena miftah yang baru, itu sudah ada tambahan. Iya, sudah saatnya dikasih sedikit yang bermasalah di bab 1, bab 2. Di miftah cetakan baru. Jadi sudah ada masalah sedikit, tapi sedikit. Iya, nah di sini karena kita punya banyak masalah di buku ketiga. Kalau tidak dikasih dulu di buku kedua, itu nanti seperti mulai baru lagi. Antum paham kan? Ini yang harus antum pahami. Kita berubah, bahkan kita ubah buku, supaya bagaimana itu pemahaman mudah. Iya, kita naik sedikit demi sedikit. Ini semua ini harus kita pahami untuk menyambut Alfiyah. Itu tadi. Karena di Alfiyah kalau dapat baru yang begini, susah lagi nanti. Kita seperti orang yang mulai baru dalam bahasa Arab. Tapi kalau sudah dikasih memang di sini, di Alfiyah nanti jadinya lebih ringan. Oh, ini pernah saya dapat di Unwanudor. Anda paham kan? Jadi kita naik di buku ke atas bukan seperti mulai dari nol. Tapi sudah pernah kita lewat. Anda paham tujuannya ini? Inilah kita ganti-ganti ini buku. Terus terang saya pernah baca Lamut Torob. Saya pernah baca Syadul Arb di pengajaran. Tapi itu semua kayaknya seperti mengulang Alfiyah nanti. Lebih baik kita pilih buku yang lebih tipis, naik di Alfiyah, selesai cepat. Anda paham ini? Jadi kalau masalah bukunya dipilihkan begitu sesuai dengan yang cocok dan tidak berulang. Kan kalau kita buka lagi nanti Lamut Torob, seperti mau belajar Alfiyah. Buka lagi Syadul Arb, seperti lagi Alfiyah. Lamut Torob diambil misalnya 4 bulan. Syadul Arb diambil lagi 4 bulan. 8 bulan. Lebih baik Alfiyah. 8 bulan selesai. Paham tak? Tapi syaratnya jangan langsung miftah ke Alfiyah. Botak kepala. Anda paham kan? Itu syarat namanya. Iya, ada namanya kita naik sedikit dulu. Naik sedikit dulu. Nah, inilah kita pilihkan yang paling sederhana, cepat adalah Unwanudor. Iya, jelas ini kan?
ringkas, tidak banyak, walaupun iya kata-kata yang belum pilih kan juga lumayan sulit dijelaskan, tapi kan masih pendek. Masih pendek, tidak butuh waktu yang lama. Kita hanya belajar 1 bulan lebih, sudah selesai. Ya, sehingga nanti alhamdulillah kita belajar qotun nada naik alfiyah ringan. Iya, ringan dipelajari. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.